wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita. Sebelumnya, pertama dan paling utama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Di antara nikmat yang paling nikmat itu adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat di atas sunnah, nikmat bisa menuntut ilmu dan kita bisa merasakan manisnya ilmu dan manisnya ibadah. Yang mana nikmat ini tidak semua orang berikan. Nikmat ini Allah berikan khusus bagi orang-orang yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia berusaha untuk memahami agama Allah ini dari sumbernya yang murni dan berusaha untuk mengamalkannya. Maka mensyukuri nikmat tersebut adalah keharusan, kewajiban bagi kita semua. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang istiqomah mengikuti beliau dengan baik. Ketiga kalinya ini antum sebenarnya sudah pelajaran, balik lagi jadi daurah ya. Dan harus sampai Isya ya. Jadi jam ini baru sampai Isya, habis itu jamak maghrib dan Isya gitu. Nah, ini Ustadz Hanif dan beberapa asatidzah melakukan raker sekarang di Kemuning Resort ya, masalah. Maka kita lanjutkan kajian kita. Sekarang sudah sampai bab katanya halaman 28. Halaman 26. 26 bukan 28. Anwa'il Yang qulub aqsamil qalb. Al-qalbul mayyit. Oh, al-qalbul mayyit sekarang. Man yaqra? Bismillah. Bismillah. Asani al-qalbul mayyit wa huwa lidul qalbil salim wa huwa la ya'rifu rabbahu wa la ya'buduhu bi amrihi wa ma yuhibbuhu wa yardahu bal huwa waqifun ma'a syahawatihi wa lidatihi wa ma syahwatihi wa ladzatihi wa ladzatihi
walau kana fihi sukhtu rabbi wa ghadabi fa huwa la yubali idza faza bi syahwatihi wa hadihi radiya rabbuhu am sakhita fa huwa muta'abbidun li ghairillahi in ahabba li hawahu wa in abghada li hawahu wa in a'ta li hawahu wa in mana'a li hawahu fa huwahu asara indahu asara indahu wa ahabba ilaihi min radiya maulahu fal hawa imamuhu wa syahwatu qaiduhu wal jahlu sa'ikuhu wal ghaflatu markabatu fa huwa al-ajilatu mahmurun fa huwa bil fikri fi tahsili agradihi ad-dunyawiyati makmurun wa bi sakaratil hawa wa hubbil ajilati mahmurun yunada ilallahi wa ila daril akhirah min makani ba'idin fala yastajibu linnasihi wa yatba'u kullu syaitanin maridin ad-dunya tushituhu wa turdihi wal hawa yusummuhu amma siwal batili wa ya'mihi famukhalatatu sahibi hadal qalbi safmun wa mu'asyaratuhu samun wa mujalasatuhu halakun. Terjemah. Biasanya yang terjemahkan siapa? Saya nggak tahu ini sampai sini ternyata. Qala al-musannif, tapi beliau ini Dr. Ahmad Farid itu hanya mengumpulkan dan tertib. Ini ngambil dari Ibnu Rajab Al-Hambali, Tazkiyatun Nufus, Ibnu Qayyim, dari beberapa kitab. Abu Hamid Al-Ghazali itu dalam, kalau kita lihat kalau nggak salah ya Ihya Ulumuddin. Masuk pada poin yang kedua, al-qalbul mayyitu. Berarti yang kemarin sudah pelajari qalbul as-sahih. Sekarang qalbul mayyit. Setelah itu nanti ada qalbul marid. Al-qalbul mayyit artinya hati yang mati. Padahal qalbun artinya aslinya jantung. Sesuatu yang berbolak-balik, jantung. Yang menjadi pusat peredaran darah, jantung. Tapi orang Indonesia sudah mengartikannya hati, ya hati. Bentuk kayak ini tuh jantung apa hati? Jantung sebenarnya. Tapi sekarang sudah jadi intisyar, menyebar di Indonesia itu diartikan hati. Udah. Yang penting kita sudah tahu arti aslinya, jantung. Kita artikan hati, tidak masalah. Hati yang mati adalah wa huwa diddul qalbis salim. Dia itu lawan dari hati yang selamat. Yang selamat antum sudah tahu. Yang terhindar dari penyakit-penyakit hati, bahkan bisa menggerakkan tubuh kita untuk senantiasa istiqomah dalam ketaatan. Kalau hati yang mayat ini, fa huwa la ya'rifu rabbahu. Dia tidak mengenal Rabbnya. Kalau sekedar nama mungkin tahu Allah. Sekedar sifat 1, 2, Allah Maha Besar, Allah ada, Allah Maha Kaya.
tapi tidak masuk ke dalam hatinya yang menjadikan hatinya itu senantiasa untuk mengingat, membesarkan, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bisa jadi orangnya kelihatan hidup tapi hatinya mati. Dan ada di sekitar kita itu ada. Wala ya'buduhu bi amrihi. Orang yang hatinya sakit itu tidak beribadah kepada Allah dengan perintahnya. Ini ditekan ya, tidak beribadah kepada Allah dengan perintah Allah. Seandainya dia beribadah kepada Allah dengan tidak perintahnya sudah salah, apalagi sudah tidak beribadah dan juga tidak dengan perintah Allah. Wa ma yuhibbuhu wa yardahu. Dan dia tidak mencintai Allah dan tidak ridha dengan ketetapan Allah. Bukti yang sangat nyata, azan, panggilan agar kaum muslimin ingat kepada Rabb-nya yang menciptakan dia, yang memberi rezeki, yang mengatur, bahkan yang mencukupi semua kebutuhannya. Tapi dia tidak cinta pada Allah. Dia tidak mau mendatangi panggilan untuk seruan beribadah kepada Allah. Wa yardah, dan dia tidak ridha kepada Allah. Buktinya jika diberikan sedikit musibah langsung mencari kambing hitam, si fulan, si alan, terus kemudian mengadu, kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Bukan si alan, si alan. Ada fulan, ada alan, ada fulana, ada alana. Ini dalam bahasa Arab seperti itu. Ya, nggak ridho terhadap ketetapan Allah. Padahal musibah yang ada nanti kita bahas pada pembahasan tentang maradul qalb, kemudian samul qulub, itu diantara dosa. Kita akan tahu nanti. Bal huwa waqifun ma'a syahwatihi. Bahkan dia itu berhenti dengan syahwatnya, dengan keinginannya. Enggak bergerak, baunya itu syahwatnya di situ terus. Baik itu syahwat yang nampak atau yang tidak nampak. Baik itu matanya, tangannya, telinganya, yang lainnya. Waladzati, dan kelezatannya. Walau kana fihi sakhtu rabbih wa ghadabuhu, meskipun padanya itu ada kemurkaan Rabb-nya dan kemarahannya. Fa huwa la yubali, dia enggak peduli, masa bodoh. Idza faza bi syahwatihi wa hadhihi radiya rabbuhu am sakhita. Dia enggak peduli, yang penting dia sukses dengan syahwatnya, puas. Yang senang nyanyi terus, yang senang musik terus, yang senang joget terus, yang minum khamr terus, yang senang nonton terus. Dan dia ini ya sukses dengan syahwatnya, dan dia tidak peduli apakah Rabb-nya ridho, apakah Rabb-nya murka. Ini hatinya sudah mati. Fa huwa muta'abbidun li ghairillah. Dia beribadah kepada selain Allah. Beribadah kepada apa ini? Syahwat. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Kamu lihat orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya. Dan ternyata dari zaman dulu sampai sekarang ada orang yang ahlu ngegame, gamers ya, game terus itu meninggalkan sholat. Ada yang cerita ke saya, Afwan Ustaz, anak mau tobat. Tobat apa? Saya enggak sholat selama sepekan. Enggak jamaah, enggak sholat. Ketinggalan jamaah, enggak sholat. Kenapa? Ngegame, habis 4 HP. Itu sambil dicas sampai pecah. Ternyata ada yang semacam itu. Saya enggak pernah berpikir kok bisa ya ada seperti itu. Ternyata di zaman now itu semuanya ada. Semakin ngeri semakin nampak. In ahabba li hawa. Kalau dia itu suka yang sesuai dengan hawa nafsunya. Wa in abghada li hawa. Kalau dia benci apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Fa in a'ta li hawa. Kalau dia ngasih sesuai hawa nafsunya.
Wa in mana'a mana'ali hawa. Kalau dia mencegah, menolak, maka menolak sesuai dengan hawa nafsunya. Fa hawahu athirun indahu. Maka hawa nafsunya itu berpengaruh di sisinya. Wa ahabba ilaihi man radiya maulah. Dan dia menyukai orang yang ridha kepada tuannya. Siapa tuannya? Fal hawahu imamuhu. Hawa nafsunya ini imamnya, qudwahnya, sebagai teladannya. Wa syahwatu qa'idu. Syahwatnya itu adalah pimpinannya. Wal jahlu sa'iqu. Kebodohan ini sopirnya. Wal ghaflatu markabatun. Sedangkan kelalaian itu tunggangannya dia. Sempurna. Orang yang semacam ini enggak sholat, jarang mandi, kadang enggak gosok gigi, kadang matanya sudah cekung sekali. Zaman ini banyak anak-anak muda. Kalau jenengan mau bukti, waktu sholat subuh keliling, coba sholat subuh gantian ke masjid mana, yang banyak anak muda. Hampir setiap masjid itu enggak ada anak muda. Kemana mereka? Ke tempat-tempat yang sesuai dengan hawa nafsunya. Mau di rumah, mau di tempat tongkrongan dan yang lain. Dan ini tugas kita semuanya, mengingatkan saudara-saudara kita yang lalai. Fahuwa bil fikri fi tahsili aghradihi dunyawiyah maghmurun. Maka dia dengan pikiran dia untuk mendapatkan tujuan-tujuan dunia ini maghmur. Apa dia? Tenggelam. Wa bi sakratil hawa wa hubbil ajilihi makhmur. Dan dengan mabuknya hawanya dia, hawa nafsunya dia, dan kecintaan dengan dunia ajilah ini makhmur. Ya sudah sangat senang sekali. Yunada ilallah wa ila daril akhirah man kana ba'idun fala yastajibu lin nasih. Diseru untuk kembali kepada Allah, untuk ingat kepada kampung akhirat dari tempat yang jauh, maka dia tidak mau memenuhi panggilannya untuk orang yang menasihati. Jadi dipanggil, dinasihati, nggak mempan. Kalau hati yang sakit kadang sadar, kadang enggak. Kalau hati yang mati, nasihat sampai lembut. Ayo makan yuk, makan bareng. Ada apa? Ayo makan, makan bakso, makan ini, udah kenyang. Ayo sholat dulu. Aduh nggak bisa saya ini. Ini kejadian kayak gitu. Ayo sholat dulu. Nggak bisa. Anak-anak dulu ya. Besok lagi ya. Besok diajak makan lagi mau. Diajak yang lain mau. Ayo sholat. Aduh nggak bisa. Ini kejadian banyak di zaman kayak gini. Jadi jangan sampai di sekitar kita seperti itu, ya anak-anak mudanya. Dikasih nasihat nggak mempan. Wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Dan dia mengikuti setiap setan yang datang. Setan ini bilang, ayo nonton yuk, ayo ikut. Ayo kita nyolong, ayo nyolong. Musimnya macam-macam ya. Ayo kita ini godain cewek, ayo. Dia mengikuti setiap setan yang datang. Ad-dunya tashutuhu wa turdi. Dunia ini menjadikan dia itu murka atau ridho. Jadi semua itu dunia. Perempuan dunia, harta dunia, permainan dunia. Ini yang menjadikan dia itu tolak ukurnya senang atau tidaknya itu dunia. Kalau nggak ada dunia, nggak ada, nggak mau. Orang seperti ini nggak apa-apa, antum mengajak dengan iming-iming dunia. Kamu mau sholat 1 bulan full, sholatnya bagus, tak kasih HP 1, boleh kan? Karena memang tujuannya dunia. Ya mudah-mudahan dengan sholat itu nanti dia berubah. Kalau antum langsung ajak sholat, nggak mau dia. Ya. Wahawa yasummuhu amma siwal batil wa ya'mihi. Dan hawa nafsu itu menguasai dia daripada selainnya dari kebatilan dan menyeluruh. Ya, ya'mim itu dari kata umum. Fa mukhalatatu sahibi hadzal qalbi
sakmun atau sakomun. Maka kita berteman dengan orang yang memiliki hati seperti ini sakit. Wa mu'asyaratu sammun, dan kalau kita berhubungan dengannya racun. Wa mujalasatuhu halakun, dan kita kalau duduk dengan dia ini kita akan rusak, hancur, binasa. Kecuali antum ahli nasihat, antum sudah punya ilmu, antum sudah punya ketakwaan, deketi. Kalau antum enggak, jangan. Antum ngajak malah antum enggak pernah ikut majelis ilmu kayak gini, terus baru dengan mereka. Ini ya ikhwan ya, ini nasihat buat kita semuanya. Dan mungkin di antara kita pernah seperti ini, futur, ya, karena jauh dari teman-teman yang saleh, teman-teman yang semangat. Ini nggak usah terangkan banyak-banyak ya, nggak rampung nanti. Artinya sampai isya ini sampai 5 lembar. Nomor 3. Asalis al-qalbul marid, qalbun lahu hayatun wa bihi illatun tamuddu hadhihi maratan wa hadhihi ukhra, wa huwa lamma ghalaba alayhi minhuma fafihi min mahabbatillahi ta'ala wal imani bihi wal ikhlasi lahu wa tawakkul alayhi ma huwa madatu hayatihi wa fihi min mahabbati syahwati wa isariha wal hirsi ala tahsiliha wal hirsu ala tahsiliha wal hasadi wal kabiri. Kenapa hasadi? Kan sudah selesai. Wa fihi min mahabbati syahwati wa isariha. Oh, wal hirsi tadi benar ya? Wal hirsi ala tahsiliha wal hasadi wal kibriyah. Benar. Wal kabiri wal kibri, nah, wal uzbi wal ujub ma huwa madatu halakihi wa idbihi wa huwa mumtinnun min da'in yad'uhu ila Allah wa rasulihi wa daril akhirah, wa da'in yad'uhu ila al-ajilah, wa huwa innama yujibu aqrabuhuma minhu baban wa adnahuma ilaihi jiwaran. Fal qalbul awal hayyun mukhitun layyinun wa'in, wasani yabisun mayyitun, wasalisu maridun. Fa imma ila salamati adna wa imma ila al-adbi adna. Naam. Sudah pada persiapan belum? Antum udah baca ini belum? Enggak ada yang jawab. Antum udah baca ini belum? Saya baru tahu kalau suruh di sini. Enggak tahu. Asalis, poin yang ketiga, al-qalbul marid, hati yang sakit. Qalbun lahu hayatun wa bihi illatun, hati yang sehat, hati baginya ada kehidupan, tapi dengannya itu ada illah, ada sakit. Tamudduhu hadhi marratan wa tamudduhu ukhra, bahasanya terkadang begini sakitnya parah, terkadang begitu agak sembuh. Wa huwa lima ghalaba alaihi minhuma, dan dia terkadang salah satunya itu menguasai. Fa fihi min mahabbatillahi ta'ala wal imani bihi, maka di dalam hati tersebut ada kecintaan kepada Allah dan ada keimanan kepada Allah. Wal ikhlasi lahu wa tawakkuli alaihi, dan ikhlas kepada Allah dan tawakal kepada Allah. Ma huwa madatu hayatihi, yang dia itu adalah tema atau poin dari kehidupan dia. Ini kehidupan seseorang itu seperti itu. Jadi ada cinta, ada iman, ikhlas, tawakal. Tapi di dalam hatinya juga
Wa fihi min mahabbati syahwat. Ada juga ada syahwatnya. Ini para penuntut ilmu ini banyak terjangkiti yang kedua ini. Kadang semangat, masya Allah, sholatnya rajin, puasanya rajin, ya, sama temen suka nasihati. Kadang malas, nggak kelihatan. Kalau kelihatan temen lari, nggak puasa, nggak sholat, nggak masuk kelas, ngikuti syahwatnya, lagi seneng apa gitu. Ya, ada yang mencintai syahwatnya, wa ithariya, dan mendahulukan syahwatnya daripada keimanan dan amal soleh tadi. Wal hirsi ala tahsiliha, dan semangat untuk mendapatkan yang memuaskan syahwatnya. Wal hasad, kadang iri dengki. Masuk kelas lihat temannya pinter, iri. Lihat temannya biasa tapi rajin, iri. Lihat temannya biasa nggak terlalu rajin tapi dia masih bisa masuk, iri. Ini salah kalau iri kayak gitu. Itu ghibtah yang benar. Wal kibr, sombong. Baca kitab tahu dikit, saya sombong. Ya. Wal ujub, bangga. Bedanya apa? Kibr sama ujub. Kalau ujub itu merasa diri paling atau tanpa merendahkan dan menghina mencela yang lain. Itu ujub. Orang yang riya itu menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi orang lain itu yang dijadikan kita ingin dipuji atau disanjung itu disekutukan dengan Allah. Jadi mengharap pujian orang. Orang ujub menjadikan diri kita sendiri tandingan buat Allah. Sedangkan orang kiber, kita merasa paling atau dan meremehkan, merendahkan, mencela. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibr. Kalau ada yang ini susah kan? Kalau beriman imannya setengah-setengah ya masuk neraka. Ya. Yes, kayak gitu enggak usah kafir sekalian. Salah. Ini kan kadang kayak gitu kan? Ini syubhat orang. Tak kasih ilmu gini. Jangan-jangan Ustaz. Nanti kalau saya tahu, saya nanti malah dosa ini. Masalah marah, jangan-jangan. Ini banyak orang kamu saya ngomong langsung. Loh, gimana? Kita itu harus berilmu. Kalau kita jahil, kita juga dosa. Karena kita nggak nyari ilmu. Tapi kalau tahu kan dosanya lebih besar. Ini syubhat ya. Syubhat harus dilawan. Kita sebagai muslim muslimah harus tetap istiqomah belajar. Dan kita harus tahunya ningkat. Kemarin ada syubhat juga belajar. Ustaz nggak apa-apa saya ngulang-ulang teruskan belajar dari ayunan sampai mati. Anak bilang betul, tapi syubhat. Kalau kita bisa baca kitab tahun ini, kenapa nunggu 10 tahun lagi? Ini syubhat juga. Dan antum jangan anggap setiap kata atau kalimat yang indah itu adalah mutiara. Ini bisa jadi penyakit. Nah ini syubhatnya penuntut ilmu seperti itu. Ini orang ujub itu karena syubhat juga. Alhamdulillah, saya tahadus binikmah. Aneh ini enggak menjelekan atau meremehkan yang lain enggak. Anak baru 2 tahun baca kitabnya lancar. Ini masih ujub dan itu sama ya, menyandingkan Allah dengan diri, dan ini lebih bahaya daripada riya. Orang enggak sadar loh ya. Dan kiber ini langsung tambah meremehkan. 2 tahun saya bisa gini. Ustaz dulu paling enggak sama, paling 10 tahun ya. Allahu akbar. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibr. Tidak masuk surga ini ancaman. Maksudnya dibakar dulu. Tapi nanti tetap masuk surga kalau dia masih ada keimanan. Ya. Ma huwa madatu halaki wa idbihi. Dan ini tadi seperti hasad, hirs terhadap hawa nafsu, kiber, ujub, ini adalah tema pokok atau hal yang menyebabkan dia hancur dan rusak. Fahuwa mumtinun min da'in. Maka dia itu mumtin itu apa? Dibuat ragu. Dibuat bingung oleh para penyeru. Karena ada da'in yad'uhu ilallahi wa rasulih wa daril akhirah. Ada para penyeru yang menyeru kepada Allah dan mengingatkan kepada kampung akhirat. Wadain
yad'uhu ilal ajilah. Ada juga penyeru yang menyeru kepada dunia. Masih ingat nasihatnya Ustaz Ahmad Sabiq? Jadi para ustadz jangan menyemangati santri-santri kita dengan urusan embel-embel dunia. Sama wali santri juga jangan suka memberikan motivasi anak-anak dengan embel-embel dunia. Nah, nanti mondok, hafal Quran, yang pinter ya. Nanti kalau sudah pinter, hidupnya enak. Seperti Ustadz Fulan. Itu anaknya hidupnya pikirannya dunia. Sama ada dai yang nyuruh sedekah ya jamaah, sedekah. Nanti sedekah kamu kaya, sedekah nanti kamu begini. Dunia tok. Akhiratnya mana? Padahal sedekah, belajar, ibadah itu untuk kita kamu akhirat. Kalau nyata nak belajar nanti di surga bersama Rasul, kayak gitu kan bagus. Tapi kadang kita nggak sadar motivasi ternyata meracuni. Sampai beberapa anak-anak, kenapa? Kok pengen daftar ke TNI? Gajinya besar. Kenapa mau gini? Gajinya gede. Pikirannya sudah orientasi dunia. Terus 7 tahun, 8 tahun mondok itu buat apa? Kalau pikirannya seperti itu. Apa bedanya antara kita dan mereka? Ya. Ini ada dai yang menyeru kepada dunia. Wa huwa innama yajibu aqrabuha minha baban. Dan ini yang lebih dekat pintunya. Wa adnahuma ilaihi jiwaron, dan yang paling rendah bertetanggaan. Dai-dai yang semacam itu lebih dekat, lebih gampang untuk nyeru, karena orang itu pikirannya setakwa apapun, sesoleh apapun, mikirnya itu mesti dalam hidupannya ada namanya dunia, ada namanya uang, wanita, harta. Tapi sebejat apapun, maksudnya paling bejatnya, kadang pikir nggak akhirat. Lupa, namanya bejat sekali ya lupa. Tapi kalau sesoleh apapun kadang kepikir itu. Dan itu benar. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jenengan yang soleh, anggap yang soleh. Saya tanya pada diri pribadi. Dalam sepekan pernah nggak mikir dunia? Dalam sepekan pernah nggak mikir dunia? Pernah. Sehari yang mikir terus. HP ini dunia. Ya, duit itu dunia. Apalagi yang jualan ya. Mikir masih. Ini kenyataan ya ikhwan ya. Maka di sini diterangkan fal qalbu awal, yaitu yang hidup, hayyun mukhbitun. Maksudnya mukhbitun apa? Khasyi'un mutawadhi. Dia itu khusyuk. Hati yang hidup tuh khusyuk, fokus kepada Allah. Tawadhu terus. Layyinun, dia lembut, gampang ada nasihat dikit itu langsung kena. Misalnya ada orang posting ini, hendaknya manusia itu jaga lisan. Astagfirullah, ini kayak saya. Itu orang yang hatinya lembut itu kalau ada nasihat, itu saya gitu. Kalau hatinya keras, ada nasihat, itu buat dia, buat mereka. Kita nggak pernah. Jadi baca Al-Quran itu nggak ada buat kita. Kalau kita ini surga, ini buat saya ini. Ini hatinya keras. Kalau hati yang lain enggak. Dia itu ada nasihat siapapun itu langsung saya. Wa'in itu apa? Wa'iyah itu sadar. Dia itu gampang, kalau bahasa kita itu peka sekali. Jadi oh ya peka. Ustadznya jam 4 datang, santrinya belum ada. Anak nunggu di sini, ini tak tunggu 15 menit, nggak ada, saya pergi ya. Ada 15 menit 2 orang. Subhanallah. Ya zaman now kan, kalau belajar gratis nggak terlalu semangat, nggak terlalu sungguh-sungguh. Kalau suruh bayar, nggak ada yang hadir, nggak ada yang hadir. Ini namanya talib zaman now. Yabisin. Dan yang kedua ini wasani yabis. Apa yabis? Yabisat itu artinya kering. Kalau rutop itu basah, yabis itu kering. Yaitu hati mayyit, mati. Yang diistilahkan nanti kalau antum baca yang di sini itu seperti batu hitam yang nggak bisa, seperti batu putih atau seperti spon itu, yang semua serap kotoran-kotoran. Wasalis maridun, hati yang sakit. Fa imma ila salamati adna wa imma ila adbi adna. Dia mau selamat dekat, dia mau tambah rusak juga dekat. Tinggal dia milih yang mana. Makanya dalam amalan kita itu
inna likulli amalin sirratun. Ada masa giat, ada masa semangat. Pas semangatnya fokus terus. Dan kalau kita waktu ngedon itu jangan sampai kita maksiat. Ngedon ninggalkan sholat, ngedon ninggalkan teman yang soleh, ngedon ninggalkan kitab, sudah bablas nanti. Dan waktu ngedon itu setan deketin. Tapi kalau kita ngedon ngomong sama teman, nelpon Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, Afwan Ustaz ada waktunya apa? Tolong nasihati anu. Nanti Ustaz akan nasihati, kita akan sadar lagi. Jadi jiwa kita ini butuh dipompa. Dalam kehidupan ini butuh dipompa. Kalau kita pompa sendiri nggak kuat, karena kita sendiri sudah lemah, kemudian terbebani dengan syahwat tadi. Jangan pompa sendiri, malah meledak atau malah nggak kuat, ya. Itu ya, Afwan ya. Ini sekarang masuk pada alamatu maradil qalb wa sihhatuhu. Wa sihhatihi ini. Bismillah. Alamatu maradil qalb wa sihhatihi. Alamatu maradil qalb. Maradil qalb. Qad Yamradu qalbul abdi wa yashtaddul maradu wa la ya'rifu bihi sahibuhu bal qad yamutu wa sahibuhu la ya'rifu bi mautihi wa alamatu maradihi aw mautihi anna sahibahu la tu'limuhu jirahatil ma'asi wa la yuji'uhu jahluhu bil haqqi wa aqaiduhul batilatu fa innal qalba idza kana hayyan ta'allumu biwurudil qabaihi alaihi wa ta'allamu bijahlihi bil haqqi bihasabi hayatihi wa qad yushiru bil maradi wa yastaddu alaihi mararatul dawa'i wa huwa yu'asiru baqa'al alami ala masyaqqatil dawa'i. Ini saya tanya i'rabnya ya. Siap ya. Alamatu maradil qalbi wa sihhatihi. Tanda-tanda sakitnya hati dan sehatnya hati. Berarti qalb ini mudzakkar. Alamatu maradil qalbi. Tanda-tanda sakitnya hati. Jadi sakit itu kelihatan. Antum bisa lihat teman antum sakit hatinya, gak usah ngomong, ketahuan. Apalagi yang merasakan. Qad yamrudu qalbul abdi. Qad masuk pada fi'il mudhari, apa artinya Mas? Pojok. Kadang-kadang. Boleh gak sering-sering? Boleh gak sering-sering? Boleh. Kadang-kadang, ada sering-sering. Terkadang hati seorang hamba itu sakit. Wa yashtaddul maradu, dan sakitnya bertambah. Semakin hari semakin parah, semakin parah. Wa la ya'rifu bihi sahibuhu, dan pelakunya tidak tahu tentang sakitnya itu. Bal qad yamutu wa sahibuhu la ya'rifu bimautihi. Bahkan terkadang hatinya itu mati dan pemiliknya tidak tahu kalau hatinya mati. Contoh orang yang pindah agama itu hatinya sudah mati. Contoh orang yang mengatakan kalimat-kalimat kufur itu hatinya mati. Gak apa-apa, nanti saya di neraka, saya akan reuni dengan teman-teman saya. Hatinya mati itu. Kalau antum kasih nasihat ya mental.
Ya antum kalau lihat kayak gitu istighfar saja, nggak usah dikomeni, habisin waktu. Bener. Ada yang kayak gitu, ngomong kayak gitu, banyak sekarang. Yang terekspos ada, yang nggak terekspos juga banyak. Dan dulu waktu saya SMA pernah temen kayak gitu. Saya mau pindah-pindah, coba tahun depan Nasrani, tahun depan ini loh. Ini apa kayak gini? Mau pindah-pindah itu, ya sudah ada keinginan kayak gitu, mau merasakan katanya. Ini hatinya mati. Ya. Wa alamatu maradihi au mautihi, tanda sakitnya hati atau matinya hati itu adalah anna sahibahu la tu'limuhu jirahatul ma'asi. Pelakunya itu tidak pernah tersakiti dengan luka-luka kemaksiatan. Jadi orang yang hatinya mati, dia berzina itu nggak ada rasa sedih, nyesel, nggak ada. Bisa ulangi lagi lah, itu enggak. Orang yang hatinya mati, habis ghibah itu puas, nggak ada rasa sedih, nggak ada rasa nyesel. Dan semua maksiat yang dia lakukan nggak ada pengaruhnya. Karena seringnya bermaksiat itu menyebabkan mati. Kasratul imsas tuzilul iksas. Ya. Seringnya orang bersentuhan dengan kemaksiatan itu sudah nggak ada rasa, sudah kebal, sudah kapalan. Kayak antum seringnya dengan tasrifan itu ya, sudah langsung terbiasa. Jadi jadikan sesuatu yang sering itu sesuatu yang baik-baik itu. Dan orang yang hati mati itu seperti mayat. Mayat kalau antum cincang sampai lembut apapun, terasa nggak dia sakit? Nggak terasa. Sama hati kita kalau sudah mati mau dibilang apa nggak ada rasanya. Wala yuji'uhu jahluhu bil haq. Dan dia itu tidak merasa juga kebodohannya, dengan kebenaran itu nggak merasa. Jadi orang yang hatinya mati itu bodoh dengan Allah, bodoh dengan syariat, bodoh dengan dosa, bodoh semua. Dan itu dia nggak merasa sakit, nggak merasa sedih. Kalau antum masih normal, masih fitrahnya jelas, diterangkan nggak paham-paham itu sedih. Kalau ada thalib diterangkan nggak paham, nyantai, nggak paham nggak apa-apa. Padahal ulama dulu kalau baca ayat itu nggak paham nangis. Nangis terus sampai tanya ke sana kemari nggak bisa paham, nangis. Berarti Allah tidak menginginkan kebaikan buat saya. Tapi bukan berarti nanti kalau antum nggak paham langsung antum putus asa nangis gitu, enggak. Dilihat ya. Ya kalau awal-awal belajar bahasa Arab mubtada ini apa? Pikirannya belum nyampe itu ya biasa. Wa aqaiduhul batilatu, akidahnya ini rusak, batil. Ya. Ini ciri-ciri yang pertama. Walladzina idza fa'alu fahisha aw dzalamu, ini kalau orang-orang yang baik melakukan keburukan, melakukan perbuatan yang jelek atau berbuat zalim, langsung dia ingat Allah. Kalau orang yang hatinya mati nggak akan ingat sama Allah meskipun diingatkan. Fa innal qalba mana ya? Betul ya? Fa innal qalba idza kana hayyan, ini lawannya. Hati kalau dia itu hatinya hidup, ta'lumu biwurudil qabaih alaihi, maka dia akan merasa sakit dengan adanya qabaih, kubhun. Apa kubhun? Kotoran-kotoran. Qabih, keburukan-keburukan. Hati yang hidup itu kalau ada keburukan itu ada temennya ngomong jorok, astagfirullah, astagfirullah. Kita ngomong keliru, ngomong yang fahisha, astagfirullah, astagfirullah. Itu berarti hatinya hidup. Wa ta'lumu bijahli bil haq, dan dia akan merasa, wah ini bodoh, ini nggak tahu ini, kenapa ini? Dengan kebenaran itu langsung dia merasa. Biasa bihayati, sesuai dengan kehidupan. Karena kehidupan orang satu dengan yang lain itu beda-beda. Ada yang hidup sehat, kuat, seger. Ada yang hidupnya agak-agak sakit. Ada yang hidupnya yang penting hidup. Hati juga gitu. Ada yang hidup kuat, seger, menerima nasihat cek masuk, menerima ilmu cepat masuk. Ada yang hatinya hidupnya kadang-kadang lemas, kadang-kadang semangat. Ini juga sama.
Jadi hati itu hidup sebagaimana manusia hidup. Ada masanya mati ya sebagaimana manusia mati juga. Jangan sampai orangnya hidup hatinya mati. Mending orangnya mati hatinya masih hidup. Al-alim hayyun ba'da wafati. Orang yang alim itu akan tetap hidup meskipun dia sudah mati. Ya. Ibnul Qayyim, Ibnu Taimiyah, Imam Ghazali itu masih hidup, bukunya, petuahnya. Orangnya sudah mati. Ya, kalau jahil mayyitun fi hayati. Orang yang jahil itu sudah menjadi mayat di dalam hidupnya. Sudah enggak dianggap datang enggak lurus ya. Wujudu keadami. Orang sudah mati. Dan hati yang hayyun ini selain menerima nasihat ternyata ilmu cepat masuk. Al-ilmu jauharun latifun la yudkhiluhu illa liqalbin nadhim. Ilmu itu adalah permata yang indah, tidak akan masuk kecuali pada hati yang bersih. Hati yang bersih itu hati yang hidup. Ya. Wa qad yushiru bil marad, terkadang dia merasakan sakit. Aduh, hati saya sakit. Kenapa? Saya mulai senang hibah ini, mulai sakit ini. Saya mulai senang dunia ini berlebihan, mulai sakit, kerasa dia. Wa yashtaddu alaihi mararatud dawa. Kemudian dia berusaha ya untuk mencari obat ini. Wa huwa yu'thiru baqaul alam ala masyaqqati dawa. Dan dia ini masih terasa adanya sakit dengan beratnya obat. Dawa ini obat kan? Iya, betul. Dawa. Ya benar. Naam. Wa min alamati amradil qulubi uduluha 'anil addiyatin nafi'ati ila dharah wa uduluha 'anid dawa'in nafi'i ila da'iha dari. Fal qalbu sahihu yu'asiru nafi'a syafi'a ala daril muaddi. Wal qalbul maridu bididdi dalika wa anfa'ul agdiyati ghada'ul iman wa anfa'ul adwiyati dawa'ul Quran. Kalau antum bacanya dari yu'athirun nafi'ah, failnya mana? Qalb. Domain besar tadi. Gimana sih? Kalau yu'athirun nafi'ah itu antum nafi'ah sebagai maf'ul bih, mana failnya? Hati. Qalb. Mempengaruhi kebaikan. Iya. Bukan kebaikan. Itu karena kan yu'asiru kan muta'addi. Iya, kalau yu'asiru, kalau yu'siru ini tadi tak baca yu'asiru. Iya. Berarti hati itu yang mempengaruhi. Tapi walau-walau terpengaruh dengan kebaikan, dengan kesembuhan. Saya juga. Wa min alamati amradil qulub, dan di antara tanda-tanda penyakit-penyakit hati adalah, ini perhatikan, uduluha anil aghdiyatin nafi'ah, berpaling dari makanan yang bermanfaat, ila dharrah, kepada makanan yang memudaratkan. Membaca Al-Quran jarang, kadang nggak pernah, tapi mendengarkan musik, dengarkan lagu senang. Ini berarti hatinya mulai sakit. Dengar nasihat, kajian, malas. Tapi lihat cerita yang lucu-lucu, yang lagi viral, seru-seru, senang. Ini juga sakit. Jujur ini rata-rata sakit kan? Wa uduluha anid dawa'in nafi ila da'ihador. Dia berpaling dari obat yang bermanfaat kepada penyakit yang memudaratkan. Obat misalnya ya, baca Al-Quran, mendengarkan nasihat, kemudian
wejangan-wejangan yang bagus, itu termasuk dawa, obat yang bermanfaat. Tapi berpaling dan malah menuju kepada penyakit yang mudaratkan. Dengarkan gibah-gibahan. Sekarang kalau gibah pemerintah tuh lebih asyik lagi. Ada aja setiap hari ya, gambar, tulisan. Jujur kalau tiap hari mau lihat itu ada banyak. Tapi hati-hati ya, hati-hati. Hati kita itu lemah. Jangan sampai situ. Fal qalbus sahihu, maka hati yang sehat. Di sini tadi dibaca yu'athirun nafi'ah, memberikan pengaruh pada yang bermanfaat. Asyafiyah, pada yang menyembuhkan. Tapi kalau antum bacanya fal qalbus sahih yu'tharu nafi'u syafi'u, dia dipengaruhi dengan sesuatu yang manfaat yang menyembuhkan. Ala dhari al muaddi, daripada kemudaratan yang merusak. Yang lebih pas yang mana? Yang dua. Failnya itu hati yang sahih itu. Jadi hati yang sahih itu memberikan manfaat yang baik. Oh, memberikan pengaruh. Oh, bisa. Hati yang sahih itu bisa mempengaruhi atau memberikan pengaruh atau asar yang baik yang menyembuhkan, bisa. Daripada hati, tapi ini ala dhori nggak bisa. Nggak bisa. Benar yang kedua tadi. Ya, hati yang baik itu mudah terpengaruh dengan sesuatu yang manfaat yang menyembuhkan, itu yang pas. Ya, yu'tharu. Fal qalbul maridu bididdi dzalik, dan hati yang sakit itu lawannya. Jadi nggak bisa menerima nasihat yang manfaat, nggak bisa. Wa anfaul aghdiyati, dan makanan yang paling bermanfaat itu ghidaul iman, yaitu makanan keimanan. Wa anfaul adwiyati, dan obat yang paling manfaat adalah dawaul Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Surat apa ini Ustaz? Al-Isra ya. Ya, jadi Al-Qur'an itu diturunkan sebagai obat. Ana tanya jujur, ada nggak di antara antum sakit anggota badan diobati dengan Al-Qur'an? Pernah? Sembuh? Pernah sembuh. Alhamdulillah. Kalau segini nggak ada kan ya, ada satu. Ini sudah dipraktikkan para ulama. Jadi Al-Quran itu bisa menyembuhkan hati yang sakit dan bisa menyembuhkan anggota badan kita yang sakit, dengan syarat hati antum bersih dulu. Kemudian antum yakin sekali dengan Al-Quran tersebut. Jadi kalau antum ya membacakan Al-Quran kepada sesuatu yang sakit atau kena jin, itu Al-Qur'annya itu sama. Pengaruh keimanan orang yang baca itu yang berbeda. Ini kalau antum baca itu harus semangat. Misalnya sakit perut, antum tawakal. Pertama itu yang benar tawakal ya. Kemudian ikhtiarnya antum bacakan ayat-ayat Al-Quran, antum pegang perut antum. Setelah itu nanti baru ke dokter atau nyari obat. Orang yang sekarang itu kan sakit pikirnya dokter, Allah itu kemana? Sakit pikirnya obat, Quran kemana? Ini harus diingatkan. Ya, ini kalau kita kebalik terus apa bedanya dengan mereka? Coba dibalik. Sakit, alhamdulillah. Pertama itu, kenapa? Saya sakit. Kenikmatan kemarin kesehatan lama. Antum kalau sehat tuh sebulan, 2 bulan, kadang setahun. Sakitnya sehari 2 hari, tapi ngeluhnya wallah. Ya Pak ya. Anak kalau sakit sekarang anak usahakan, alhamdulillah bisa sakit, istirahat dulu, nggak usah full-fullan. Alhamdulillah masih diingatkan. Sakit berarti Allah tanda cinta. Kita khusnudzon pada Allah. Jangan sakit, oh Allah benci sama saya ini. Ingat, Allah itu sesuai dengan don kita. Allah cinta dengan kita. Kita suruh sadar diri. Habis itu kita doa dengan Al-Quran, baru nanti dengan yang lain. Jangan kebalik ya ikhwan ya. Ikhwan ngaji bukan ikhwan yang obrol janji ya.
Antum di sini belajar benar dari Al-Quran, dari hadis. Jadi kalau antum sakit itu minimalnya sabar. Kalau antum bisa ridho, di atasnya syukur. Kalau syukur itu tingkatan Nabi dan Rasul. Ridho itu tingkatnya para wali. Kalau kita belum jadi wali, ya kita sabar. Tapi di antara antum mungkin bisa jadi wali. Wali itu istiqomah. Wali itu ibadahnya itu kontinu, itu wali Allah. Ya, a'zamul karamah luzumul istiqomah. Karomah yang paling agung itu orang itu istiqomah dalam ibadah. Kalau itu jadi wali Allah. Jadi wali Allah itu senantiasa pengennya yang baik-baik. Antum siapa tahu jadi wali Allah. Dan jadi wali Allah tuh nggak full terus gitu. Ya waktu antum bertakwa istiqomah itu jadi wali Allah. Setelah itu antum futur lagi hilang. Karena itu bukan seperti Nabi, ya. Bukan seperti Nabi. Nah, ini kita sampai maghrib. Nanti lanjut lagi nggak? Lanjut ya. Lanjut. Ini sudah maghrib, maka kita tutup dulu. Ya kita cukupkan dulu sampai sini. Nanti habis ini bertanya erop-erop ya. Ya. Dan antum yang artikan. Ya kita tutup dulu ya. Dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.